Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Doni Konstiti Channel sing ora tek genah tapi rada penting. Jadi di video kali ini saya mau membahas kelanjutan dari video saya sebelumnya ya. Nah, di situ video saya yang pertama itu saya mereview gaji TKI di Taiwan yang job formal atau job pabrik itu di bulan pertama ya. Nah, ketika itu banyak yang komen tuh, "Mas, beneran gajinya segitu, Mas? Beneran cuma segitu gitu kan?" Jadi memang itu kenyataannya, itu kalau di bulan pertama. Nah, itu sampai ada ya yang komen, "Mas, nggak usah ngapusi," katanya. Maksudnya tuh jangan bohong. Gaji di Taiwan tuh nggak segitu, yaitu kan kalau sudah bulan pertama pasti banyak, nggak segitu. Itu juga potongan nggak setiap bulan. Iya, memang itu potongan nggak setiap bulan. Nah, di situ kan saya juga menjelaskan gaji di bulan pertama gitu loh. Jadi kalau bulan kedua, bulan ketiga, dan keempat sampai keenam itu kan lain lagi gitu kan. Apalagi nanti kalau di bulan ketujuh kan itu udah lepas potongan semua, jadi kita bisa nerima gaji itu full. Jadi ya agak lumayan lah, disitulah letak syahdunya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gaji di Taiwan itu setelah lepas potongan. Hanya tuh udah kelihatan syahdunya gitu loh. Nah, jadi di video pertama itu semua rincian itu saya sudah tunjukkan, dan di video saya yang kedua ini saya juga akan menunjukkan semua rinciannya. Jadi nanti bisa direvisi dari video saya yang pertama, dari gaji di bulan pertama itu apa aja yang nggak ada. Nah, sekarang kan saya udah lepas potongan, dan alhamdulillah di pabrik juga ada lemburnya walaupun nggak banyak, cuma sedikit. Jadi itu mungkin kalau udah lepas potongan ya kita itu maksudnya potongan itu potongan pinjaman kita yang 6.000 itu. Nah, misalkan gaji segini, ini gaji kotor kita ya. Kalau gaji pokok segini. Lah terus ini ada lembur harian sama lembur tambahan atau yang biasa kita menyebutnya lembur jam-jaman ya. Nah, ini gaji pokok ditambah ditambah uang lembur, terus ini lagi. Nah, ini kotornya segini, dan kita masih ada potongan karena kita di pabrik juga bayar mes ya. Masih ada potongan mes, potongan agensi juga masih ada, tapi sedikit berkurang. Terus itu askes sama astek ya. Jadi kira-kira segitu, bisa dilihat rinciannya. Nah, itu ya. Jadi saya terima itu segini, 25.000 lebih dolar Taiwan. Nah, ini kalau dirupiahin terus sekarang ini ya hampir 13 juta. Itu yang saya terima. Tapi kalau gaji keseluruhan ya itu 15 juta lebih. Lumayan ya. Nah, gitu. Tapi itu belum berikut biaya untuk keseharian saya di sini. Ya, jadi wong urip ya butuh biaya. Biaya ini itu tetek bengek buat makan kalau pengen ini itu kan ya. Nah, jadi
ini misalkan kita kira-kira aja lah ya, karena saya nggak merokok, mungkin saya 1 bulan itu untuk uang jajan saya sama buat beli makan sama inilah, sama kalau mau main kemana gitu, kita jangan ngirit-ngirit ngitungnya, kira-kira 5.000 aja 1 bulan gitu kan. Nah jadi dari gitu kita masih sisa 20.000 gitu. Nah sisanya ini ya bisa dikirim ke rumah buat orang tua, atau misalnya kita mau beli sesuatu apa gitu ya, kira-kira seperti itulah. Itu kalau ini ya, kalau 5.000 itu termasuk irit lah, nggak boros-boros banget gitu, karena saya nggak merokok. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang merokok itu udah lain lagi, mungkin sedikit lebih banyak mungkin, tapi yang namanya orang itu nggak pasti ya, entah itu perokok atau enggak. Kalau memang orangnya itu boros ya susah ya, kebutuhannya banyak ya. Kalau saya ini sedikit boros, sedikit aja, tapi ya jangan banyak boros. Nah terus misalkan ada yang tanya, itu apa nggak ada pabrik yang lemburnya lebih banyak dari segitu, kok ada yang bilang gajinya sampai 19 juta 20 juta, itu bener apa enggak? Bener mas, bener pokoknya bener. Tapi karena kita di sini itu nggak sama ya, lain pekerjaan, kadang ya lain hitungan lemburnya gimana. Ada yang banyak lemburnya, bahkan teman saya pun ada yang 1 bulan itu gajinya sampai 50.000 NT dolar Taiwan. Itu kalau dirupiahin bisa sampai 25 juta itu gaji pokoknya. Ada, karena di pabriknya itu banyak lembur, 1 hari itu positif 4 jam itu lemburnya. Dan dia juga 1 minggu itu 6 hari kerja, jadi yang 1 hari itu dihitung lembur. Nah kalau lembur 1 hari itu minimal 8 jam kalau di hari Sabtunya, karena dia kerja, jam kerjanya setiap hari Senin sampai Jumat, dan Sabtu itu lembur, dan di hari Minggunya dia libur. Kalau saya di sini beda ya, saya di sini lembur nggak pasti, karena di sini juga kadang rame kadang sepi, tergantung bosnya mau kasih lembur atau enggak. Cuman ya ini juga nggak pasti ya, gaji saya segini ya ini udah termasuk besar, kalau menurut saya udah cukup. Tapi ya nek dikek lebih ya gelem, kon lembur terus ya gelem. Jadi kurang lebih seperti ini gitu. Dan ini kalau ada juga teman saya itu di pabriknya nggak ada lembur sama sekali gitu loh, paling dia sisa 10.000 NT atau 12.000 NT itu kalau dia irit, kalau dia nggak mau gitu. Kalau dia irit lah intinya ya. Kita juga di sini mengadu nasib, nggak semua punya nasib baik ya. Yang intinya kita kan harus selalu berusaha dan juga berdoa. Oke, mungkin cukup ya. Jadi nanti dulu, jadi saya kasih perbandingan ya, ini gaji saya sekarang dan rincian saya di bulan pertama, jadi teman-teman bisa melihat gitu loh, saya melihat dengan jelas gitu loh perbedaannya apa. Karena saya kalau untuk potongan ini ya, ini kan kayak medikal sama ARC ini, kalau ARC cuma sekali, kalau medikal bulan pertama, bulan ke-6, dan setelah itu setiap 1 tahun gitu. Jadi bulan pertama, bulan ke-6 kalau kita udah 1,5 tahun di sini, dan medikal lagi kalau kita udah 2,5 tahun itu kalau nggak salah ya. Jadi ceritanya seperti ini. Nah kemudian ini utang bank ini ya, utang bank ini saya mengangsur selama 6 bulan. Itu juga nggak pasti, tergantung bagaimana kebijakan perusahaan penyalur tenaga kerjanya.
dari dulu gimana perjanjiannya gitu loh masalah ini gitu. Jadi semua nggak pasti. Jadi ini yang saya ceritakan yang ada pada saya gitu loh, yang saya jalani seperti ini. Kalau misalkan ada temennya yang kok teman saya gini nggak sama gini ya mungkin beda gitu. Dan di sini saya juga nggak ada tabungan, jadi gaji nerima segitu. Jadi nggak tabung dewe ya. Nah ya udah, jadi mungkin ini bisa dipahami ya seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti inilah. Jadi ya sekarang alhamdulillah tinggal enaknya aja. Jadi ngenesnya udah di bulan pertama aja lah. Bulan selanjutnya alhamdulillah nggak ngenes. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Misalkan ada yang teman-teman mau tanyakan, silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.